Oke, kita lanjut aja ya. Jadi Bapak dan Ibu, oke, kita lanjut aja ya. Jadi Bapak dan Ibu, Bapak Ibu ya, dicoba. Panggil aja, hal yang kecil aja, buang sampah. Kemudian, sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan kenapa kamu buang sampah sembarangan. Ya. Buru-buru, Bu. Atau Bu, males aja, Bu. Jauh kali Bu kotak sampahnya, tong sampahnya. Udah biasa, Bu. Nah, itu bisa, kalau jawabannya udah biasa, Bu, bangun pertanyaan baru lagi, Bu. Ya, jadi di sini keterampilan bertanya guru itu diuji. Jangan sampai keterampilannya memojokkan, tetapi pertanyaannya memojokkan, tetapi pertanyaannya mengarahkan dia untuk sadar kesalahan dia. Tuh, ya. Selanjutnya adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kira-kira nak, kalau tong sampahnya jauh, misal nih, tong sampah males Bu, tong sampahnya. Kira-kira nak, kalau tong sampahnya jauh, apa sih yang bisa kamu lakukan supaya nggak dibuang di halaman? Itu nanti kan jawab. Misalnya dikantongi kek, megang dulu kek. Nah, ya. Ini ya Bapak Ibu bisa praktekkan dengan hal yang kecil, buang sampah aja dulu. Ya. Kemudian baru menanyakan ke keyakinan. Keyakinan kelas apa? Kita kan ini sudah punya nih peraturan, misalnya kalau belum buat keyakinan, peraturan lah katakan ya. Ya, kesepakatan. Apa kesepakatan yang kamu langgar hari ini, Nak? Buang sampah, Bu. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, bangunlah pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada kesadaran dirinya, bukan memojokkannya. Ya. Kok buang sampah sembarangan kamu? Itu kan ada tong sampah. Itu artinya memojokkan, memaksa. Ya, Bapak dan Ibu. Selanjutnya, kamu ingin berjalan seperti apa? Gitu ya. Ini menanyakan keyakinan. Tampaknya memang sulit ya Bapak dan Ibu, tapi Bapak dan Ibu karena belum pernah mencoba, betul? Besok di sekolah coba. Iya, dari hal yang kecil aja Bapak dan Ibu. Itu nanti akan anak-anak heran itu. Ibu ini kenapa ini? Iya, Ibu makan apa? Ibu sehat? Gak apa-apa, Bu. Ibu udah makan katanya. Nah, kita apa? Ya kita jawab aja gitu, ya. Yang penting konsisten ya. Besok dicoba dari hal yang kecil, ya. Buang sampah kah, atau tidak mencatat kah, misalnya ya, atau tidak buat PR kah? Kan banyak itu kasus-kasus ya. Banyak sekali kasus-kasus sama anak-anak. Oke? Selanjutnya, nah, ini penjelasan dari tahapan segitiga restitusi ya Bapak dan Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Apa fungsi dari menstabilkan identitas ini Bapak Ibu? Di sana ada mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ya, dia melakukan kesalahan, tetapi karena kita tidak stabilkan, dia akan merasa bersalah. Ya? Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita diamkan anak-anak ini, dia akan tetap seperti itu. Ya, Bapak dan Ibu, kita tidak bisa merubah karakter anak-anak karena karakter itu dibawa dari lahir. Tapi kita bisa membimbing anak-anak untuk mengarahkan. Ya, karakternya yang pemarah itu nggak bisa kita rubah, Bapak Ibu ya. Karakter yang pemarah, yang pemalu itu nggak bisa kita rubah, tapi kita bisa arahkan supaya dia mau. Oke? Nah, ini adalah contoh-contoh kalimat yang bisa kita ucapkan ketika kita menerapkan segitiga restitusi pada sisi stabilitas identitas, menstabilkan identitas. Ya, di sini ada berbuat salah itu tidak apa-apa. Bapak dan Ibu tentu berbuat salah juga kan? Pernah salah nggak? Pernah. Ya, wajar kan? Sebuah keberhasilan itu niscaya kalau tidak ada salah. Mencapai satu tujuan itu pasti ada jatuh bangunnya, gitu ya. Untuk menjadi guru yang sukses itu juga pernah gagal. Oke, Bapak dan Ibu, jadi hal ini juga tidak menutup kemungkinan terjadi juga pada siswa. Hal ini tidak menutup kemungkinan, misalnya segitiga restitusi kita, saya udah gagal nih Bu, apakah kita lantas stop? Jangan.
coba lagi, coba lagi, coba lagi. Ingat tadi kata kuncinya adalah konsisten. Ya, istiqomah. Oke. Jatuh Bu saya Bu. Oh iya betul. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, ya. Duduk di segitiga restitusi ini kita nggak menyalahkan. Tidak mencari kamu salah, saya benar. Tapi apa? Mencari solusi. Kita tahu, paham bahwasanya anak itu melakukan hal yang tidak baik. Tapi kita tidak boleh menyalahkan langsung. Ya, dengan kesadaran dirinya sendiri nanti baru dia menyadari bahwasanya dia salah. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Ini sudah pasti ya. Nobody's perfect. Ya, tidak ada yang sempurna dalam dunia ini. Yang sempurna itu hanya milik Allah. Oke, selanjutnya validasi tindakan yang salah. Ini adalah sisi kedua. Ya. Di sisi kedua ini tujuannya apa? Yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Ya. Kita sebagai manusia punya beberapa kebutuhan dasar. Yang pertama bertahan hidup. Yang kedua disayangi. Yang ketiga apa? Wika ingat? Saya lupa nih yang ketiga nih. Kasih sayang. Ya, kasih sayang, bertahan hidup. Iya, 5. Pokoknya itu ya. 2-nya itu. Ya. Dan itu tidak kita pungkiri, itu kita butuhkan. Kita juga butuh kasih sayang kan? Perhatian, ya, perhatian, kasih sayang. Kita juga butuh bertahan hidup kan? Nah, si anak ini berbuat salah. Ya. Tetapi kita tidak boleh langsung menyalahkan karena kita sadar betul anak-anak atau kita sendiri juga pernah buat salah. Bukan berarti memaklumi ya, bukan berarti memaklumi. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Sama seperti kita, ketika kita berbuat salah, kita pasti ada alasannya. Sama seperti anak, ketika mereka tidak buat PR, ketika mereka datang terlambat, ketika mereka buang sampah sembarangan, mereka pasti punya alasan. Yang malas lah, yang jauh tong sampah lah, yang nggak tahu lah, ada aja alasannya, ya kan? Kalau kita tanya ada aja alasannya kan? Lantas kita bilang apa? Alasan aja gitu kan? Selama ini kita bilang gitu kan, alasan aja. Nah, kemudian kamu pasti bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ini juga contoh kalimat validasi tindakan yang salah. Oke, sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Apa yang Bapak Ibu bisa lakukan di sisi yang ketiga ini? Disinilah nanti Bapak dan Ibu akan membangun pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan siswa mencari solusinya sendiri. Solusinya tidak datang dari kita, tapi mereka. Ya, dengan apa? Kita tanya. Bagaimana pertanyaannya? Apa bayangan kita tentang kelas ideal? Misalnya, cita-cita kamu jadi apa? Itu tadi yang misalnya, apa tujuan kamu sekolah main misalnya? Cita-citamu sebagai apa? Mau jadi apa? Ya, itu menanyakan ke apa nilai-nilaimu yang sudah kita sepakati? Oke, kesepakatan apa yang sudah kamu langgar hari ini? Itu menanyakan keyakinan. Buang sampah sembarangan, Bu. Nah, kamu tahu itu salah. Kamu tentu pasti punya alasan kenapa kamu buang sampah sembarangan. Karena tong sampahnya jauh, Bu. Saya malas jalan. Oke, kalau jauh, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan supaya tidak membuang sampah sembarangan karena tong sampahnya jauh? Kita mikir. Itulah nalar kritis dia jalan di sana, Bapak Ibu. Masukkan laci. Nah, kalau menurut kamu masukkan laci itu solusi buatmu, ada nggak masalah yang timbul ketika kamu buang sampah di laci? Arahkan terus, Bu. Jangan dipatahkan. Dia mikir terus, kita mikir terus, Pak. Sampai dia menjawab seperti apa yang kita mau. Itu segitiga restitusi. Memang ya, kita dituntut untuk mikir buat pertanyaan, anak-anak dituntut untuk mikir solusinya.
Ini jangan kata orang. Iya Pak, karena segitiga restitusi ini kadang sampai berjam-jam. Nah, Bapak Ibu, segitiga restitusi ini tidak harus dilaksanakan di jam pelajaran. Ya. Jadi ya Bapak Ibu, segitiga restitusi ini tidak dilakukan pas jam pelajaran. Ya. Dilarang Bapak Ibu. Ya. Tapi bisa dilakukan. Paling lama nih ya segitiga restitusi itu 20 menit Pak. 30 menit, tidak lama-lama. Mereka akan nalar terus tuh. Karena waktu pertama menit ke atas Ya. Makanya tadi saya katakan kalau kami buang sampahnya di laci, kira-kira ada muncul masalah lagi nggak? Apa jawaban anak-anak kira-kira? Pasti ada tuh bilangnya. Iya. Jawab. Ada Bu. Apa masalahnya? Apakah nyamuk kah? Atau apakah atas? Apakah itu bukan solusi buatmu? Baru dia nyadar, oh iya ya Bu, salah ya Bu. Enggak ya Bu ya. Atas bagaimana? Udahlah Bu, saya kantongin dulu. Pasti endingnya. Bapak yang pada sini Ya. Karena Bapak belum praktek, niscaya Pak Bu. Kalau Bapak Ibu praktekkan ini pasti menarik. Dan ini bisa menjadi praktik baik Bapak dan Ibu. Oke? Nah, nanti akan saya arahkan Bapak dan Ibu untuk mempelajari restitusi ini lebih jauh lagi. Baik. Apa yang bisa ditanyakan dalam menanyakan keyakinan? Oke, nah ini adalah dua kasus yang saya lakukan. Kalau yang siswa tidak saya masukkan ya Bapak Ibu, karena fokus saya karena kepala sekolah adalah ke guru. Kalau yang siswa kemarin tanpa tertulis seperti ini, tapi saya kerjakan dengan siswa, ya. Nah, kasus pertama itu dengan satu orang guru, kasus kedua dengan salah satu teknik. Kebetulan dia penjaga perpustakaan. Bapak dan Ibu bisa baca kasusnya di sana. Untuk video nanti materi ini saya share supaya Bapak Ibu bisa nonton videonya. Ya. Oke. nggak nampak. Seorang guru yang sering sekali datang terlambat. Sampai tahu nih kayak. Seorang guru yang sering sekali datang terlambat ke sekolah, setelah tiba di sekolah dia nggak langsung masuk, sarapan dulu ya. Sudah telat, sarapan dulu. Kemudian hal ini mengakibatkan kesempatan belajar di kelas itu menjadi berkurang. Ya. Kemudian beberapa murid mengeluhkan hal ini kepada wali kelas. Kemudian ini karena mereka merasa dirugikan. Kemudian keterbatasan aktivitas. Pembelajaran yang dilakukan bersama gurunya. Wali kelas sudah mencoba, nih, wali kelasnya udah nyoba negur nih, ya, kepada si guru ini, tapi belum ada perubahan signifikan. Itu kasus pertama, ya. Mungkin kalau hanya teman sebaya menegur mungkin nggak ini ya, kurang ini. Selanjutnya kasus kedua. Kasus kedua ini dengan Tendik. Tendik yang bertugas di perpustakaan jarang sekali mengelola perpustakaan sekolah. Salah satu Tendik yang bertugas sebagai pengelola perpustakaan terlihat jarang sekali berada di perpustakaan untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengelola perpustakaan. Hal ini tentu berdampak pada kondisi perpustakaan yang tidak terkontrol, ya. Nah, kemudian hal ini tentu berdampak pada lokasi program yang kurang terawat dan sangat berantakan. Kepala sekolah memanggil ya. Jadi kedua orang ini, guru dan teknik itu saya panggil dengan waktu yang terpisah. Ya, kalau guru saya panggil pas jam kosong beliau. Jadi restitusi ini Bapak Ibu, ya beda dengan coaching. Kalau coaching itu bisa berjam-jam. Restitusi ini nggak sampai 1 jam. Biasanya paling lama itu 30 menit sudah selesai dan sudah dapat solusi. Oke? Nah, saya panggil di jam kosong. Kalau Tendik ini saya panggil kemarin itu pagi, ya, karena kan Tendik tidak masuk kelas, gitu ya. Jadi bisa sewaktu-waktu saya panggil. Dan ini adalah proses restitusinya. Oke, 2 skenario. Ini kasus 1, yang ini kasus 2. Ini kalau saya klik ada videonya, tapi durasinya mungkin
Bapak Bos. Ya kan? Bukan. Verifikasi bukan Bu Indah ini, bukan Bu Indah. Nah, jadi durasinya juga nggak lama ini Bapak Ibu, hanya 5 menit bahkan. 5 menit sudah dapat solusi. Ya, mungkin karena guru ya sudah menyadari gitu kesalahannya. Kalau siswa mungkin lebih 5 menit, karena kan mereka butuh kejujurannya, kita gali kejujurannya. Kan poin pertama tadi kejujuran mereka ya, kesadaran mereka bahwasanya mereka salah. Kalau yang baju merah. ini adalah ini adalah kasus kedua bersama tenaga pusaka. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, sebelum kita melakukan restitusi ini, baiknya kita siapkan pertanyaan-pertanyaan yang memungkinkan. Pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ajukan supaya kita tidak stuck. Tapi biasanya begitu anak jawab, kita langsung muncul pertanyaan baru. Seperti yang dikatakan Pak Musli tadi, anaknya jawab main misalnya, kita kasih pertanyaan langsung. Ya, jadi memang keterampilan bertanya guru ini diuji di dalam restitusi. Kalau dalam coaching juga seperti itu ya. Nah, apa tindak lanjutnya Bapak dan Ibu? Ya, tindak lanjut saya nih ya. Setelah saya praktik dengan guru dan teknik, saya juga sudah praktik dengan murid. Dan rencananya nih, saya juga mau praktik dengan wali murid. Ya, jadi wali murid ini kita restitusi juga. Gitu. Ini masih rencana saya. Karena kan banyak ya kasus-kasus anak ya, yang inilah, yang itulah. Orang tua kan sering kita panggil tuh. Nah, saya mau nyoba itu. Ketika nanti orang tua dipanggil, saya mau nimbrung dengan guru mereka. Oke, selanjutnya ini adalah refleksi mereka. Jadi setelah saya restitusi, oke, jadi ini adalah guru tadi ya, yang kasus pertama. Kemudian adalah kasus Jangan bilang indah. Nah, ini refleksi saya ya. Setelah saya, karena ini berupa praktik baik, artinya setiap praktik baik yang kita lakukan itu harus ada refleksi. Sejauh mana sudah berjalan, kemudian apa manfaat yang saya peroleh, apa hal yang sudah baik yang saya lakukan dalam praktik baik ini, dan mana yang perlu diperbaiki. Itu wajib ada kalau dalam praktik baik. Oke. Nah, Bapak dan Ibu, saya juga mau Bapak dan Ibu mengisi refleksi. Setelah saya berbagi ini, silakan Bapak Ibu masuk ke Padlet saya, boleh scan barcode, ya. Scan barcode aja, ada kan scan barcode? Ada. Silakan diisi refleksinya. Kalau tidak ada, saya coba kirim ke WA ya. Ini Kak. Scan ya, mana scan barcode ini? Enggak kirim dulu. Mana scan barcode? Ntar lagi di kirim ke WA. Mau masuk ke YouTube. Bapak dan Ibu, sambil saya menunggu tautan saya kirim ke grup WA, ada yang mau didiskusikan? Ada? Boleh kita diskusikan sama-sama Bapak Ibu? Bapak Ibu, ada yang ingin didiskusikan? Gak ada, karena kita tadi sambil jalan ya diskusinya ya, sharingnya. Boleh. Kalau di pembelajaran anak-anak kan masuk kan
Iya. Ya, jadi restitusi ini Bapak Ibu tidak dilakukan di dalam kelas, tetapi dengan suasana kondusif, dengan suasana tenang, ya. Misalnya ke ruangan BK atau ruangan kalau memang ruang guru sedang sepi, kalau sekolah sepi, panggil mereka. Kenapa? Karena dalam restitusi ini kita menjaga privasi mereka juga. Jangan sampai mereka itu direstitusi dan ditonton orang lain. Nah, kalau ditonton orang lain itu akan jatuh mentalnya. Itu dia. Jadi restitusi ini Bapak Ibu diupayakan dilaksanakan di ruangan yang kondusif, bukan di dalam kelas. Ya, iya, betul. Itu antara kita dengan kalau misalnya ramai itu bisa beberapa orang, bukan semuanya. Oke, ada saya Bapak Ibu, tautan refleksi sudah saya share ke grup kami ya. Silakan dibuka dan diisi refleksinya ya. Sekitar 10 menit. Ada masuk? Oke, silakan Bapak Ibu diisi refleksinya. Nah, jelas sudah ada diisi ya. Cara mengisinya Bapak Ibu sudah tampil seperti ini? Sudah tampil seperti ini? Boleh dilihat? Saya nggak ada di tengah. Halo. Mendengar suara saya tepuk tangan satu kali. Mendengar suara saya tepuk tangan satu kali. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah masuk untuk menjawabnya, Bapak Ibu langsung klik icon tambah di bawah pertanyaannya. Punya Kak Nova. Ya, langsung klik tambah aja. Kalau sudah, silakan tuliskan nama di bagian subjek. Tuliskan nama di bagian subjek. Oke, kemudian tuliskan jawabannya di bagian bawah. Ya, nama di bagian subjek, jawaban di bagian bawah. Kalau sudah selesai diketik jawabannya, klik publikasikan. Oke? Paham Bapak Ibu? Ulangi. Oke, saya ulangi. Cara menjawabnya, Bapak Ibu setelah masuk ke halaman ini, cara menjawabnya, ini kan ada 4 pertanyaan, betul? Nah, masing-masing pertanyaan harus Bapak Ibu jawab satu persatu. Ketika Bapak Ibu mau menjawab pertanyaan nomor 1, pengalaman apa yang Anda peroleh hari ini, klik tanda tambah. Oke? Ada tanda tambahnya? Ada, oke. Nah, muncul pop-up seperti ini. Ya, di bagian subjek tuliskan nama. Sudah? Ya iyalah, nama ibu, bapak. Oke? Sudah? Baru di bagian bawah tuliskan jawabannya. Nah, kalau sudah ditulis jawabannya, klik publikasikan. Oke? Oke? Waktunya 10 menit ya. Karena akan ada tindak lanjut dari kegiatan kita. Untuk menjawabnya, Bapak Ibu langsung klik icon tambah di bawah pertanyaannya. Punya Kak Nova. Ya, langsung klik tambah aja. Kalau sudah, silakan tuliskan nama di bagian subjek. Tuliskan nama di bagian subjek.
Oke? Paham Bapak Ibu? Ulangi. Oke, saya ulangi. Cara menjawabnya, Bapak Ibu setelah masuk ke halaman ini, cara menjawabnya, ini kan ada 4 pertanyaan, betul? Nah, masing-masing pertanyaan harus Bapak Ibu jawab satu persatu. Ketika Bapak Ibu mau menjawab pertanyaan nomor 1, pengalaman apa yang Anda peroleh hari ini, klik tanda tambah. Oke? Ada tanda tambahnya? Ada. Oke. Nah, muncul pop up seperti ini. Ya. Di bagian subjek tuliskan nama. Sudah? Ya iyalah, nama ibu, bapak. Oke? Sudah? Baru di bagian bawah tuliskan jawabannya. Nah, kalau sudah ditulis jawabannya, klik publikasikan. Oke? Oke? Waktunya 10 menit ya, Bapak Ibu. Karena akan ada tindak lanjut dari kegiatan kita. Di pelatihan mandiri sudah buka PMM ya? Sudah. Di pelatihan mandiri pilih topik. Oke. Pilih topik. Kemudian ada topik namanya disiplin positif. Nah, disiplin positif ini diklik. Kemudian Bapak dan Ibu akan diarahkan untuk mempelajari materi disiplin positif sampai ke aksi nyatanya. Ya, jadi nanti Bapak dan Ibu dokumentasikan ini ketika Bapak dan Ibu praktek restitusi tadi bersama anak, foto buat laporannya ya, penjelasan deskripsinya, kasusnya seperti apa, baru unggah aksi nyatanya. Insyaallah sekarang validasinya nggak lama-lama. Kemarin saya seminggu yang lalu baru upload aksi nyata, alhamdulillah sudah dapat sertifikat. Kalau awalnya kan lama ya, sampai berbulan-bulan itu tidak memungkinkan. Kalau sekarang sudah lama, sudah cepat. Jadi tidak butuh waktu lama. Nah, Bapak dan Ibu, ayo kita sama-sama mempelajari modul atau topik disiplin positif. Modul pertama yang judulnya adalah bolehkah memaksa. Silakan Bapak Ibu klik bolehkah memaksa. Ada berapa modul Bapak Ibu? 4. Silakan buka satu modul. Dipaksa dulu, nanti terbiasa. Silakan ditonton videonya. Ada yang tampilan seperti ini? Ada ya? Ya, beberapa video memang tidak bisa. Biasanya kalau di HP itu bisa. Ya, dari HP bisa. Ada yang bisa buka? Ada ya? Silakan. Sampai ke motivasi perilaku yang menghargai diri. Yuk kita sama-sama belajar PNM topik disiplin positif. Ayo, kita belajarnya Bapak Ibu. Harus di sini dulu. Dia harus makanya dulu. Cek pembelajarannya ada ya? Cek. Pelatihan mandiri.
Oh, topik disiplin positif. Platform Merdeka Mengajar. Aplikasi Merdeka Mengajar. Ya, disiplin positif. Buka dulu. Ada Bu, Merdeka Mengajar. Coba buka Play Store. Disiplin positif ya Kak. Nah, Kami nggak apa-apa. Ini anaknya kami dua bantah menjadi penyakit kepala. Nggak bisa. kalau sudah itu lanjut ke latihannya. Apa suaranya? Kita selesaikan. Nanti Bapak Ibu tinggal buat aksi nyatanya di sekolah. Itu. Bapak Ibu, ketika nanti Bapak Ibu membuat dokumentasi aksi nyata, ya dokumen aksi nyata, jangan lupa masukkan 3 hal. Umpan balik, refleksi, sama dokumentasi. Kalau itu tidak ada, maka sertifikatnya ada. Itu yang penting, dokumentasi, umpan balik, dan refleksi. Contoh dokumen aksi nyata itu seperti tampilan saya tadi. Jadi di presentasi saya tadi, nanti saya share ya presentasinya ya. Jadi presentasi yang saya tampilkan tadi, ini akan menjadi dokumen aksi nyata saya di Jadi sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Dokumen ini juga nanti akan saya lampirkan di bukti karya. Jadi dapat 3. Ya, Bapak Ibu. Ini dia. Jadi contohnya seperti ini. Nanti akan saya share filenya ke teman-teman. Harus diadaptasi ya Bapak Ibu. Tidak boleh flag seperti ini karena nanti akan terindikasi Plagiat. Itu ada tuh. Saya share ya Bapak Ibu filenya. Ada dia juga 2015. Kalau buka puasa. 2015 dan 16 itu. Dia ambil besar. Ambil gede. Belum ada 17 dan 18 itu. 17 ya 17 ya. Kami tak menyusun. 2015. Dokumentasi refleksi aja apa tadi? Refleksi. Oke, dokumen aksi nyatanya, dokumen presentasi tadi sudah saya kirim ke grup Tamiya, ya. Silakan Bapak Ibu nanti dipelajari dan buatlah dokumen aksi nyata yang seperti itu. Tapi tidak harus mirip ya, boleh dikembangkan sesuai dengan kreativitas Bapak dan Ibu. Betul. Jadi 2 ini ya, Bapak Ibu melakukan aksi nyata di sekolah.
kemudian membuat dokumen aksi nyatanya diupload ke PMR. Beda materi. Nah, kemarin cuma sampai ini ya, sampai ini. Sampai sini, makanya sampai sini. Pembinaan kondisi dulu mas. Kepada Ibu, tentang tadi ada yang tanya ya. Nah, jadi supaya dapat ilmunya semua, tadi ada yang tanya, Bu Eva, tadi ketika klik gambar kok bisa muncul video? Ada pertanyaannya yang sama? Ada? Nah, ini kalau saya klik ini kan munculnya video. Ya. Ini namanya hyperlink. Jadi caranya, videonya kita upload dulu ke Drive. Ya, videonya kita upload dulu ke Drive. Nah, ini kan videonya. Ya, kita ambil tautannya. Caranya, boleh klik kanan atau klik titik 3, pilih share, ya. Kemudian buka aksesnya, ya. Aksesnya jangan restricted, jangan kementerian, tapi anyone. Oke, pilih yang anyone. Kalau Dia ambil besar. Oke, dokumen aksi nyatanya, dokumen presentasi tadi sudah saya kirim ke grup kami ya, ya. Silakan Bapak Ibu nanti dipelajari dan buatlah dokumen aksi nyata yang seperti itu. Tapi tidak harus mirip ya, boleh dikembangkan sesuai dengan kreativitas Bapak dan Ibu. Jadi dua ini ya, Bapak Ibu melakukan aksi nyata di sekolah, kemudian membuat dokumen aksi nyatanya diupload ke PMR. Beda materi. Nah, kemarin cuma sampai ini ya, sampai ini. Sampai sini, makanya sampai sini. Pembinaan kondisi dulu mas. Kepada Ibu, tentang tadi ada yang tanya ya. Nah, jadi supaya dapat ilmunya semua, tadi ada yang tanya, Bu Eva, tadi ketika klik gambar kok bisa muncul video? Ada pertanyaannya yang sama? Ada? Nah, ini kalau saya klik ini kan munculnya video. Ya. Ini namanya hyperlink. Jadi caranya, videonya kita upload dulu ke Drive. Ya, videonya kita upload dulu ke Drive. Nah, ini kan videonya. Ya, kita ambil tautannya. Caranya, boleh klik kanan atau klik titik 3, pilih share, ya. Kemudian buka aksesnya, ya. Aksesnya jangan restricted, jangan kementerian, tapi anyone. Oke, pilih yang anyone. Kalau bisa direstriksi. Kemudian lakukan buatlah dokumen
seperti yang saya kirim di grup, ya, Bapak Ibu boleh ATM. Tapi jangan sama persis, karena kalau sama persis nanti terindikasi plagiat. Jadi bisa nanti menambah sertifikat Bapak dan Ibu. Oke? Sepakat? Sepakat Bapak Ibu? Sepakat Bapak Ibu? Sepakat. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Alhamdulillah sesi kita sudah berakhir. Semoga apa yang saya sampaikan ini, saya bagikan ini bisa bermanfaat untuk Bapak dan Ibu semua. Mohon maaf atas segala hilaf dan salah. Assalamualaikum warahmatullahi